Haleluya, salam. Inilah Nabi YouTube Saifuddin Ibrahim yang telah diturunkan kepada saya banyak sekali ayat-ayat dari Tuhan. Suatu hari saya berkata begini karena saya sedang mendekati ajal. Aku mendengar kalian berencana akan menikahi istri-istriku setelah aku wafat nanti. Ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih pencemburu dibandingkan Allah, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan aku. Malaikat Jibril baru saja mengirimkan aku wahyu di dalam surat ke-33 ayat 53, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dengan mengawini istri-istrinya setelah meninggal dunia. Inilah rencana saya. Jangan coba-coba mengawini istri saya ya. Dan aku jatuh cinta dengan Zainab. Ia menantuku dan istri anak angkatku. Lalu malaikat Jibril mengirim aku surat ke-33 ayat 37. Allah bla 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 ketika bla bla bla. Lalu ketika aku datang ke rumah Zaid menantuku itu, anak angkatku itu, tetapi aku tidak menjumpai seorang pun kecuali di sana ada Zainab menantuku sedang dalam keadaan bugil. Lalu aku berbalik arah karena tidak tahan melihat tubuhnya yang aduhai. Lalu aku berdoa, ya muqallibal qulub, Sabbit qulubi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, yang menggoncangkan hati, tetapkanlah kepadaku, wah mati ini. Tetapkanlah kepadaku, yaitu tetap di atas agama itu, yaitu agama Pluku Suntur. Maka ditetapkanlah agama itu dan kuatlah imanku, tetapi aku tetap menikahi Zainab. Ketika baca baik-baik ya ayat itu ya. Kalian para penginjil, baca baik-baik itu surat ke-33 ayat 37. Maka ketika itu, ketika apa? Ketika Nabi Muhammad sudah memanggil Zaid, ta'an enta, sini kamu, ta'an enta. Wajib alaika an tutallika zaujatak, kamu harus menceraikan istrimu. Lalu berkata, kaifa ana utalliqaha wa ana uhibbuha, bagaimana saya mungkin menceraikan istri saya sedangkan saya sangat mencintai istri saya? La ana nabi wa wajaba alaika an tutalliqaha. Akhirnya dia harus taat kepada Nabi, kamu harus taat kepada saya karena saya Nabi. Maka pagi itu Zaid menceraikan istrinya. Sore, saudara-saudara, Nabi Arab itu masuk ke rumah Zainab binti Jahsy, dan setelah tidur, apa yang terjadi? Apakah menunggu akad nikah? Tidak. Karena ayat itu turun, Allah mengawinkan kamu dengan dia. Kamu menyembunyikan isi hatimu yang akan kutampakkan kepadamu. Jadi begitu saat ayat ini riwayatnya, karena dia sudah kebelet dengan menikahi si Zainab. Begitu.
Malaikat Jibril mengirimi aku, surat Al-Ahzab ayat 53 dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian dia kepingin, karena seluruh istrinya itu kan janda semua, bekas orang semua. Nah, bagaimana supaya dia merasakan perawan? Lalu dia ngomong, telah turun kepadaku sutra hijau. Dan itu ada gambar Aisyah, bocah 6 tahun itu. Lalu dia lamar Abu Bakar, aku melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar menyampaikan kepada istrinya, Rasulullah melamar anak kita. Bilang anak kita masih kecil. Kata istri saya, anak kami masih kecil. Kan bisa ditunggu gede. Aduh, dia maksa itu kanjeng saudaraku ini. Apa yang saya katakan? Bilang kita kan bersaudara. Lalu Abu Bakar ketemu lagi dengan Muhammad bahwa kita kan bersaudara. Kita memang bersaudara, tetapi di dalam agama. Mengenai Aisyah, saya halal dan boleh mengawininya. Mereka tidak punya alasan yang lain. Kemudian melakukan mengijab kabulkan Muhammad dengan Aisyah yang sedang main boneka-bonekaan, dibawa ke samping kanjeng duduk di sebelahnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kawinlah waktu itu. Tetapi Muhammad sudah beberapa kali mencoba untuk memasukkan barangnya kepada itu Aisyah. Susah masuknya, walaupun sudah entahlah apa caranya, tetapi tetap tidak masuk, karena itu diputuskan oleh beliau agar menunggu sampai umur 7 tahun. Tetapi tetap juga selama 7 tahun itu. Tetapi apa yang dilakukannya dari umur 6 tahun setelah menikah itu sampai umur 9 tahun lah baru dimulai. Nah, kelakuan Nabi ini sejak awalnya itu memang meragukan sekali saudara-saudara, sehingga Muhammad hanya menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah, dan Aisyah disuruh pegang-pegang. Lalu ya bukan terkadang ya, setiap ada datang ya dia pasti mengeluarkan cairan di atas paha Aisyah itu. Jadi Aisyah itu dipaksa untuk diperami supaya cepat matang, sehingga pada usia 9 tahun ini, semua dalam hadis, bukan ngarang. Ya, saya tidak biasa mengatakan sesuatu dengan tanpa dalil. Anda bisa mencari dalil-dalil tentang perkawinan Nabi dengan Aisyah. Ketika umur 9 tahun, maka ibu-ibu disuruh untuk merawat Aisyah. Sore hari itu disisir, dimandiin, dibersihin. Kemudian dibawalah Aisyah itu ke tempat Nabi Arab itu untuk diperawanin pertama. Hanya tidak jelas apakah Aisyah itu benar-benar perawan nggak waktu Nabi itu. Saya belum dapat komentar pasti bahwa memang Aisyah itu perawan. Tetapi semua ulama mengatakan perawan tanpa menunggu kesaksian dari Aisyah. Nah, saudara-saudara, hal apa lagi yang perlu saya sampaikan? Malaikat Jibril mengirimi aku, surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa Allah dan malaikatnya bersyalawat kepadaku. Jadi Allah dan para malaikat bersyalawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, bla 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 dan seterusnya.
Jadi ini adalah cerita yang hinggap di hati saya untuk memberikan komentar kepada banyak hal mengenai kelakuan kelakuan Nabi YouTube yang paling terkenal di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia. Aduh, maafkan saya ya, Departemen Agama. Saya juga minta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia yang mungkin merasa tersakiti dengan setiap video-video saya. Tetapi ini kan sebuah fakta yang harus saya sampaikan dan tidak boleh saya sembunyikan. Sehingga bagaimanapun video-video ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bangsa Indonesia, agar video-video ini disebarkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa inilah kegiatan kita bersama untuk menjadikan Indonesia toleransi dan damai dan hidup bahagia, sentosa masa-masa yang akan datang. Karena Injil, karena pemberitaan kebenaran semacam ini. Tuhan Yesus memberkati.